Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya terus hadir untuk tak henti-hentinya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Sebab pemberitaan Injil adalah suatu tanggung jawab kami sebagai murid-murid Yesus. Pemberitaan Injil adalah satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang mulia, dan yang harus kita lakukan dalam pemberitaan Injil. Sebab firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita. Jadi pemberitaan Injil adalah satu perkara yang sangat besar, tugas yang sangat penting yang harus kami beritakan dan beritahukan kepada saudara, Bapak Ibu teman sekalian, supaya orang-orang yang menjauh dari kebenaran, supaya orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan, dan sehingga dengan kekuatan Roh Kudus mengarahkan hidup mereka, menuntun mereka oleh Roh Kudus untuk mengenal kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa mewartakan firman Tuhan adalah suatu tugas yang sangat penting bagi kita orang percaya, bagi kita murid-murid Yesus. Dalam mewartakan Injil itu sangat penting, ya, karena kehidupan dunia saat dan sementara tentu kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan supaya kita tahu jalan dan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berkat Tuhan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjelaskan tentang bagaimana menjadi istri yang baik, ya. Sebab banyak ayat-ayat yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu untuk menyampaikan kepada kita semua, khususnya ini adalah sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, ya, bagaimana menjadi istri yang baik dan bagaimana, ya, mengatur kehidupan dalam keluarga itu, dan bagaimana membangun, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan, hidup menurut kehendak Allah. Nah, ada banyak ayat yang tercatat dalam Alkitab yang mengarahkan mereka. Namun ada beberapa ayat saja yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian. Itu dari Amsal 12 pasal 4, Efesus pasal 5 ayat 33, juga Amsal pasal 31 ayat 10. Dan juga Kolose pasal 3 ayat 18, dan juga Amsal pasal 14 ayat 1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, yang menjadi istri yang baik, ya, kita baca dalam Amsal pasal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suami. Nah, jadi makanya di dalam kehidupan ini, ya, sebagai laki-laki, yaitu kepala keluarga, sangat penting untuk mengambil seorang istri, ya, yang benar-benar, artinya tidak menuruti keinginan sendiri atau oleh karena hawa nafsu, tapi benar-benar apa yang ia ingin, yang ia cari untuk mendapatkan sesuatu pendamping hidup yang tepat. Tentunya adalah selalu berharap kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, ya, untuk kiranya memperoleh seorang pendamping hidup, seorang istri yang tepat, ya. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ya, khususnya inilah untuk seorang istri, ya, bagi seorang suami, ya, bagi seorang suami itu adalah suatu kehormatan besar
Ya, suatu kehormatan yang besar ketika seistri bisa menjaga kehormatan diri maupun kehormatan keluarga, apalagi kehormatan sang suami. Itu adalah suatu mahkota ya bagi sang suami, ya, siapapun. Ketika seorang istri bisa menjaga itulah suatu kehormatan yang besar bagi siapapun, ya, bagi suami-suami. Makanya kembali lagi, Bapak Ibu, ya, istri yang cakep, artinya Tuhan sampaikan istri yang baik adalah mahkota suaminya. Artinya itu suatu penghormatan yang besar ketika istri bisa menampilkan atau ketika seorang istri, ya, hidup penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Artinya dia bisa menjaga itu keluarga, menjaga kehidupan suaminya, keluarga kecilnya, orang-orang terdekat. Ia selalu menjaga itu. Sehingga ketika seorang istri bisa melakukan itu dan menerapkan beberapa hal itu yang sangat penting untuk kehidupannya, untuk kehidupan suami, keluarga, anak-anak, maka itu adalah suatu penghormatan yang besar bagi seorang suami, ya. Nah, tetapi saudara, ya, tetapi ketika si istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan suami, anak, keluarganya, maka itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suami. Begitu pula sebaliknya, ketika suami tidak bisa menjaga dirinya, kehormatan istrinya, maka yang terjadi adalah itu seperti penyakit untuk istrinya. Jadi ini bukan bukan hanya untuk seorang istri, tapi ini juga untuk seorang suami. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, di sini jelaskan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, ini untuk suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 juga mengingatkan, ya, bagi istri dan suami-suami, istri yang cakap siapakah akan mendapatkan? Artinya, siapapun ketika kita mendapatkan seorang istri yang baik ataupun seorang suami yang baik, jadi itu sangat beruntung, saudara. Ya, sangat bersyukur sekali. Karena apa? Di sini jelaskan kembali lanjutannya dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ketika kita mendapatkan seorang pendamping hidup yang benar-benar bisa menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga, suami dan anak-anak semuanya, itu lebih berharga daripada permata. Begitu pula sebaliknya seorang istri, ketika mendapatkan seorang pendamping hidup, yaitu suami, kepala keluarga yang benar-benar baik, bisa menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga, suami, anak, maka dia lebih berharga daripada permata. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini bagi suami dan istri, dan yang khususnya yang sudah menikah, yang berkeluarga. Jadi tolong baca ayat-ayat ini, ya, ketika kalian belum membaca ayat ini, yaitu di dalam Amsal pasal 12 ayat 4, di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, Amsal pasal 31 ayat 10, juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dan Amsal pasal 14 ayat 1. Ketika kalian membaca ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa kalian bisa membangun rumah tangga dengan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kalian yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, membaca ayat ini, ya, dan benar-benar merenungkan firman ini, maka keluarga kecilmu akan selalu diberkati, akan selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan keluargamu, anak-anak, keturunan
senantiasa menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, akan menjadi berkat bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dimanapun berada, khususnya bagi orang-orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, tolong baca ayat ini ya, dan harus membacanya dengan baik, dan setelah itu merenungkan dengan baik. Terapkan itu di dalam kehidupan kita ya. Seperti yang disampaikan dalam Amsal tadi, bahwa menjadi istri yang baik dan istri yang bisa menjaga kehormatan suami, keluarga dan anak, yang bisa menjaga ya, itu seperti mahkota bagi suami. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, tetapi ketika istri tidak bisa menjaga dan selalu merusak ya, itu seperti penyakit bagi suami. Begitu pula sebaliknya. Nah, makanya disampaikan di dalam Efesus ini ya, artinya kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, begitu pula sang istri untuk mengasihi suami seperti dirinya sendiri. Dan juga di dalam Amsal 31 di sini juga menjelaskan istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkan ya, artinya orang-orang yang mendapatkan sosok pendamping hidup yang baik, yang bisa menjaga diri itu seperti di sini dikatakan ia lebih berharga daripada permata. Saudara, jadi ketika seorang istri, seorang suami membaca ayat ini dan terapkan itu dalam kehidupannya, keluarga kecil, maka saya yakin percaya bahwa keluarga kecilmu akan selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkat Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, yang saya jelaskan ya, ini bisa saudara renungkan, terutama yang sudah menikah atau sang suami atau sang istri. Kalau membaca ayat ini, saya yakin percaya bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus akan selalu memenuhi kehidupan saudara semuanya. Dan saya yakin percaya bahwa ketika ini diterapkan dalam kehidupan, maka keluarga kecilmu akan selalu diberkati Tuhan dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati.